Darah berceceran di lantai dan Katie pun... Oke guys, back again with Mirian. Thank you yang udah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Di video kali ini gue mau bercerita tentang kisah kejahatan sadis yang dilakukan oleh seorang anak bernama Jesse Pomeroy. Kejahatan seperti apa aja sih yang dia lakukan? Penasaran? Stay tune terus, no kemana-mana. Pada 22 Desember 1871, putra bungsu Nyonya Payne dari Chelsea, pinggiran kota Boston, diserang oleh seorang bocah lelaki tak dikenal yang berusia sekitar 12 tahun. Billy Payne, bocah yang baru berusia 4 tahun, sedang bermain sendirian. Dia kemudian ditawari sebuah hadiah oleh seorang yang tidak dikenal, asalkan Billy mau mengikutinya ke sebuah tempat di atas bukit bernama Powderhorn Hill. Tanpa izin dengan orang tuanya, Billy mengikuti orang tersebut dan menggandeng tangannya. Keduanya berjalan menuju sebuah gubuk kecil di atas bukit. Tapi, di dalamnya bukan hadiah, permen atau mainan apapun seperti yang dijanjikan. Dan gubuk itu tidak lebih besar dari sebuah toilet. Billy didorong masuk ke gubuk itu dan kemudian diikat jungkir balik dan setengah ditelanjangi, yang membuat Billy tidak bisa meronta. Kaki Billy digantung dengan seutas tali, lalu secara sadis dia dicambuk oleh anak lelaki yang menculiknya menggunakan kabel saklar. Tubuh Billy yang melemah ditinggalkan begitu saja di dalam gubuk dengan tetap dalam posisi jungkir balik. Kemudian, pada hari itu juga, dua orang yang sedang berburu mendengar suara tangisan dan rintihan yang awalnya diduga sebagai suara binatang yang mungkin sedang terperangkap. Suara itu berasal dari gubuk di puncak bukit. Namun, apa yang mereka temukan adalah seorang bocah laki-laki yang ketakutan, yang digantung terbalik. Bocah itu telah membiru di mana-mana. Tali yang mengikatnya telah mengiris pergelangan tangan dan kakinya, dan dia sangat syok. Tubuh Billy dipenuhi dengan bekas memar berwarna merah, dan dia sangat kedinginan. Bocah itu sangat trauma. Dia hanya bisa menggigil dan tidak bisa memberikan deskripsi tentang orang yang telah melukainya. Polisi pada hari itu mencatat insiden itu, tetapi tidak mencari pelakunya. Pada 21 Februari 1872, pada musim salju, bocah-bocah kecil sedang bermain lempar salju. Dan saat itu, Tracy Hayden yang berusia 7 tahun didekati oleh seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Mereka kemudian berkenalan dan cepat berteman. Tracy kemudian dirayu untuk melihat tentara dari atas Powderhorn Hill. Karena Tracy belum pernah melihat tentara sebelumnya, ia pun mengikuti teman barunya itu menuju puncak bukit. Sesampainya di gubuk, Tracy menyadari tidak ada tentara, hanya ada dirinya dan teman barunya. Tracy diancam dan dilucuti pakaiannya. Dalam keadaan kedinginan, tangan Tracy diikat dengan tali dan dia pun digantung jungkir balik seperti Billy, korban yang pertama tadi. Tapi Tracy tidak hanya dicambuk, ia disiksa secara brutal dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Gigi depannya rontok, hidungnya patah. Tracy hanya bisa menangis dengan kondisinya yang sudah babak belur. Tapi dia diancam untuk tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi padanya. Tracy pun diancam akan dipotong kemaluannya jika dia membocorkan siapa yang sudah menganiayanya. Tracy pun ditinggal sendirian di kegelapan. Ketika dia telah ditemukan dan ditanyai oleh polisi pada malam itu, Tracy teringat pada ancaman itu. "Aku tidak tahu namanya, dia anak yang lebih besar dengan rambut coklat. Hanya itu yang aku ingat," ucap Tracy. Pada titik ini, polisi mulai mencari anak laki-laki yang usianya lebih tua yang diduga telah menyerang bocah-bocah di daerah itu. Mereka menjulukinya sebagai penjahat tidak manusiawi. Satu-satunya bukti yang dimiliki polisi pada saat itu adalah bocah itu berambut coklat. Tapi ironisnya, pelaku yang berkeliaran tidak jauh dari mereka ini tidak dapat diidentifikasi sama sekali. Mungkin anak-anak ini terlalu takut untuk mengakui seperti apa penjahat tak manusiawi itu sebenarnya. Hadiah $500 ditawarkan untuk penangkapannya, dan para orang tua mulai khawatir membiarkan anak-anak mereka bermain di jalanan. Pada tanggal 4 Juli 1872, pemuda misterius yang sama kembali membujuk seorang anak laki-laki bernama Johnny Balk yang berusia 7 tahun ke tempat penyiksaan dan perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada para korban lainnya. Kali ini,
Penculiknya melakukan penyiksaan tersebut sambil mengusap kemaluannya sendiri. Nggak kebayang sih. Sepertinya ia mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dari rasa sakit yang diderita oleh korbannya. Kemudian, Johnny dipaksa berjalan oleh penculiknya menuju sungai air asin di dekat lokasi tersebut, dan di sana lukanya dicuci dengan air garam. Namun si penculiknya meyakinkan anak itu bahwa dia akan membunuhnya jika dia memberitahu siapapun tentang pelakunya. Tapi untungnya Johnny tidak takut dengan ancaman omong kosong itu dan langsung melapor ke polisi. Pada bulan September 1872, seorang anak lain bernama Robert Gould dibujuk oleh bocah yang sama lagi untuk menemaninya ke jalur kereta api di Hartford and Erie, di mana ia kemudian diikat ke tiang telegraf, ditelanjangi, dipukuli, dan wajahnya disayat-sayat menggunakan pisau. Robert adalah satu-satunya korban yang bersaksi bahwa pelakunya ini memiliki an eye like a white marble, atau boleh dibilang matanya seperti bola kelereng yang berwarna putih. Anak lelaki lainnya bernama Joe Kennedy yang berusia 7 tahun pun menjadi korban selanjutnya. Dia dibujuk untuk menuju rawa-rawa di dekat teluk di Boston Selatan. Joe pun dianiaya, wajahnya disayat dan tubuhnya diseret ke air di mana pelaku mencuci lukanya dengan air garam. Sejumlah anak laki-laki ditangkap karena dicurigai, tetapi kemudian dilepaskan. Akhirnya, kecurigaan tertuju kepada seorang bocah laki-laki bernama Jesse Pomeroy, seorang remaja berusia 12 tahun yang tinggal bersama ibunya yang janda, seorang penjahit yang tinggal di Broadway Street, Boston Selatan. Saat itu adalah 21 September 1872. Jesse sedang berjalan dari sekolah melewati kantor polisi. Saat itu, salah satu korbannya, Joe Kennedy, kebetulan ada di sana bersama polisi. Jesse melihat Joe dan segera meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya, Joe pun melihat ke arah Jesse dan dia pun langsung menunjuk kepada polisi itu bahwa dia adalah orangnya. Jesse pun ditangkap polisi dan diwawancarai selama berjam-jam. Tetapi Jesse mempertahankan kepolosannya. Polisi meninggalkan Jesse di sel sementara mereka memanggil ibunya. Setelah tengah malam, polisi membangunkan Jesse dan mencoba mendapatkan pengakuan. Setelah dia ditakut-takuti akan menerima hukuman 100 tahun penjara jika dia tidak mengaku, Jesse akhirnya menyerah. Siapakah Jesse Pomeroy ini, guys? Bernama lengkap Jesse Harding Pomeroy, lahir di Charlestown, Massachusetts. Ya gitulah. Dari pasangan Charles J. Pomeroy dan Ruth Ann Snowman. Dia adalah anak kedua dari kedua bersaudara. Kakaknya bernama Charles Jefferson Pomeroy, berusia 2 tahun lebih tua di atasnya. Ayahnya ini kebetulan adalah seorang veteran perang sipil Amerika Serikat. Jesse memiliki postur lebih tinggi, tapi canggung dari kebanyakan siswa seusianya. Jesse selalu menerima ucapan kasar dan vulgar dari siswa-siswa lain yang meneriakinya oleh Marble Eye. Mereka sering mengejek matanya yang memiliki katarak berwarna putih. Jesse memiliki kumis tipis di atas bibirnya yang membuatnya terlihat aneh di mata teman-temannya. Karena usianya yang terlalu muda untuk memiliki kumis, sehingga anak-anak sering menghinanya setiap hari di sekolah. Jesse juga memiliki kepala besar dengan ukuran yang tidak normal, tetapi memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Jesse dianggap orang keterbelangkakan mental gitulah kira-kira ya oleh teman-temannya. Jesse juga anak yang sakit-sakitan, tidak percaya diri, yang selalu memegang tangan ibunya erat-erat. Ruth Pomeroy sangat menyayangi Jesse dan dia menunjukkan kasih sayangnya tanpa malu-malu. Jesse percaya bahwa ibunya adalah seorang malaikat, bidadari cantik, dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun Ruth tahu bahwa putranya sedikit berbeda dari anak-anak pada umumnya, Ruth selalu mengatakan kepada Jesse betapa tampannya dia, meski Jesse tahu jika itu adalah sebuah kebohongan. Karena Jesse selalu dilempari batu oleh anak-anak seusianya sehingga membuatnya menangis. Dalam hatinya dia tahu bahwa wajahnya jelek dan teman-teman di sekolahnya selalu mengolok-oloknya. Ruth Pomeroy mungkin bagai malaikat dalam kehidupan Jesse, tetapi ayahnya adalah orang yang kejam. Charles Pomeroy, yaitu ayahnya, adalah seorang pemabuk berat dan selalu berada dalam suasana hati yang jelek. Charles kerap menelanjangi anak-anaknya dan memukuli mereka tanpa alasan dengan kabel,
sampai mereka berdarah-darah. Ketertarikan Jesse akan penyiksaan dan seksualitas menyimpang mungkin dimulai dari sini. Setelah penganiayaan yang dilakukan ayahnya ini, Jesse menyadari bahwa dia suka menyakiti orang lain seperti yang dia rasakan. Kata-kata ejekan dari teman-temannya yang kejam dan kebencian yang tidak selayaknya diberikan kepada Jesse kini telah merubah dia, dan suara-suara seperti ada suara-suara di kepalanya yang dia bisa tetap menyiksa orang walaupun dalam keadaan diam. Terkadang untuk melampiaskan rasa sakitnya, Jesse mencari hewan di jalan untuk disiksa, dan dia menikmati ya seperti kepuasan tersendiri gitu guys. Sama seperti yang dinikmati ayahnya. Akibatnya, Ruth Pomeroy tidak pernah mengizinkan ada hewan peliharaan masuk ke dalam rumah mereka. Dia khawatir Jesse melakukan sesuatu yang salah pada kucing dan anjing setempat di lingkungan itu. Jesse dikucilkan dan diremehkan oleh anak-anak lain. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Dunia pada saat itu bagi Jesse di usianya 12 tahun emang suram. Tidak ada yang pernah ingin bermain dengannya, dan dia hanya memiliki dendam. Dendam untuk hal-hal yang tidak pernah bisa dia miliki, seperti pacar, pesta, atau kehidupan yang bahagia. Satu-satunya hal yang membuat Jesse tertarik adalah penderitaan. Satu-satunya hal juga yang harus dilakukan adalah menemukan orang lain yang bisa dia sakiti, seperti halnya dia terluka. Saat Jesse telah menyakiti beberapa korbannya dan belum terbongkar polisi, Ruth Pomeroy pindah dari Chelsea ke Boston Selatan. Ia membawa kedua putranya. Tidak diketahui apakah suaminya pada saat itu meninggalkan rumah, bercerai, atau meninggal dunia. Tetapi yang jelas dia tidak ada lagi di kehidupan Jesse. Tapi di sisi lain, ibunya mulai mengkhawatirkan Jesse. Dia telah berubah dalam 6 bulan terakhir. Anaknya menjadi lebih percaya diri, tampak lebih kuat, dan kurang membutuhkan ibunya untuk membantu ketika anak-anak di sekolah mengejeknya. Seperti yang gue ceritain di awal, ceritanya kan Jesse udah ketangkep. Nah, lanjut lagi nih. Setelah ditangkap, Jesse mengakui semua kejahatannya. Keesokan harinya, Jesse Pomeroy menghadapi masing-masing korbannya. Semuanya membenarkan bahwa dia adalah anak yang telah menyerang mereka. Setiap anak lelaki yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada mereka di hadapan hakim, Ruth Pomeroy hanya bisa menangis, dan dia tetap bersikukuh bahwa Jesse adalah anak yang baik, bahwa dia tidak bisa menyakiti siapapun. Jesse bukan monster, katanya. Bahwa Jesse tidak mungkin melakukan itu semua. Jesse sendiri bersaksi di sidang yang sama. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak bisa menahan diri. Hakim kemudian menghukum Jesse dengan memerintahkan agar Jesse dibawa ke sekolah rehabilitas mental di Westbrook sampai ulang tahunnya yang ke-18. Di Westbrook, Jesse bekerja hampir sepanjang hari dan hanya memiliki 4 jam sekolah. Untuk menghindari masalah, Jesse menjaga dirinya sendiri, bahkan ketika anak-anak yang lebih besar mengolok-ngoloknya. Anak laki-laki yang lebih muda tahu apa yang menyebabkan Jesse ada di sana, dan mereka lebih memilih untuk mengucilkan Jesse. Sekolah itu sebagian besar untuk anak-anak remaja yang melakukan kekerasan atau kenakalan. Perbedaan antara Jesse dan anak-anak lainnya adalah ketertarikan Jesse akan rasa sakit. Ruth Pomeroy memohon kebebasan atas putranya. Dia mengklaim bahwa Jesse telah dipaksa untuk mengaku pada jam larut malam, sementara dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Lanjut lagi nih guys. Tibalah pada saat pembebasan Jesse Pomeroy. Menurut kebiasaan, jika anak laki-laki yang dikurung di sekolah ini berperilaku baik, akan berlanjut setelah pembebasan mereka. Mereka sering dibebaskan dalam masa percobaan, asalkan mereka memiliki rumah yang baik untuk tempat tinggal mereka. Sayangnya, ini dilakukan dalam kasus Pomeroy pada 6 Februari 1874. Setelah mengetahui bahwa rumah Ruth Pomeroy dianggap layak, para pengawas kasus Jesse sampai pada kesimpulan bahwa Jesse dianggap telah berhasil masa rehabilitas mentalnya. Ruth juga berjanji untuk mengawasi putranya dengan menyuruhnya bekerja di tokonya. Setelah kurang dari 1,5 tahun di sekolah rehab mental,
Jesse Pomeroy akhirnya dibebaskan. Disinilah ternyata dugaan itu salah besar, guys. Jesse ini tidak pernah benar-benar pulih mentalnya. Justru ia ingin yang lebih dari sekedar menyiksa, yaitu membunuh. Korban pembunuhan pertamanya bernama Katie Curran yang berusia 10 tahun. Saat itu, ia mengenakan rok kotak-kotak hijau dan hitam dengan atasan berkerah putih. Datang ke toko Ruth dan dia bertanya kepada Jesse, apakah dia punya buku tulis untuk sekolah. Rudolph Kor, karyawannya, menawarkan bantuan. Tetapi Jesse sudah terlanjur tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Katie. Dia meminta Rudolph untuk pergi ke toko daging untuk sesuatu hal. Jesse mengatakan kepada Katie bahwa dia memiliki beberapa buku tulis yang tersisa di ruang bawah tanah toko. Ikuti saja aku, kata Jesse. Katie pun dengan polosnya mengikuti Jesse menuruni tangga. Katie memandang ke sekeliling ruang bawah tanah yang gelap. Dia tidak melihat apapun kecuali debu dan kotak-kotak di sekelilingnya. Mungkin dia bertanya-tanya, di mana Jesse dapat menemukan sesuatu dalam keadaan ruangan seperti itu. Katie berjalan lebih jauh ke ruang bawah tanah dengan mengikuti Jesse. Aku harus pergi ke sekolah, desak Katie. Dan Jesse pun tiba-tiba menghilang dengan cepat dalam kegelapan. Tiba-tiba dalam kondisi bingung, Jesse sudah berdiri di belakang Katie dan dengan cepat membantai Katie. Jesse merasa puas karena tidak pernah melihat darah sebanyak itu dalam hidupnya. Darah berceceran di lantai dan Katie pun tersungkur dan tewas ketika. Kemudian, Jesse menyembunyikan tubuh Katie di bagian belakang lemari, meletakkan batu dan abu di atasnya untuk menutupi apa yang telah dilakukan oleh Jesse. Ketika tubuhnya cukup tersembunyi, Jesse membersihkan lantai dan kembali ke toko untuk membantu pelanggan. Dalam 1 jam, Mary Curran, ibu Katie, mencari dan memanggil putrinya. Mary diberitahu bahwa Katie pergi ke toko Pomeroy untuk membeli buku tulis. Mary langsung pergi ke kantor polisi, khawatir Jesse Pomeroy telah melukai Katie. Polisi meyakinkan Mary bahwa Jesse tidak lagi menjadi ancaman. Selain itu, polisi itu juga berkata sambil tersenyum, Jesse belum pernah menyerang seorang gadis sebelumnya. Sehari berlalu, dan Katie masih hilang. Rudolph Kor memberitahu Mary bahwa Katie sebenarnya datang ke toko. Mary kembali ke kantor polisi dan memberitahu mereka bahwa Rudolph telah mengkonfirmasi kehadiran Katie di toko Pomeroy pagi sebelumnya. Polisi hampir tertawa. Mereka memberitahu Mary bahwa Rudolph itu dikenal sebagai orang yang tukang ngibul. Tapi Mary tetap memaksa dan meminta polisi untuk memeriksa toko Pomeroy. Akhirnya Mary dan seorang polisi datang lagi ke toko Pomeroy untuk bertemu dengan Ruth Pomeroy yang sudah sangat tidak senang dengan kehadiran mereka. Ruth yakin Jesse tidak melakukan kesalahan dan lebih jauh mengatakan bahwa Jesse telah direhabilitasi. Tidak ada yang salah di toko dan polisi segera kehilangan minat atas kasus Katie. Ditambah lagi ketika seseorang datang dan mengatakan bahwa Katie terlihat memasuki sebuah mobil. Polisi memutuskan bahwa Katie telah diculik dan menutup kasus ini. Jesse terus mencari korban baru di mana saja dia bisa. Berusaha memikat mereka dengan permen dan hadiah-hadiah lainnya. Dan korban yang sempurna adalah Horace Millen yang berusia 4 tahun, yang tinggal tepat di seberang jalan rumahnya. Horace mengenakan jaket hitam putih dan celana panjang hitam dan topi beludru. Jesse segera mengejar Horace yang sedang menuju toko roti. Singkat cerita, Jesse memperkenalkan dirinya kepada bocah laki-laki itu. Jesse merayu Horace untuk membawanya ke pantai, melihat burung camar, dan Horace benar-benar gembira. Dengan cupcake kecil di satu tangan dan tangan Jesse di tangan lainnya. Ya, kayak gandengan tangan gitulah guys. Keduanya menuju ke pantai bersama. Beberapa orang melihat Jesse dan Horace sore itu, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Jesse dan Horace berbagi cupcake dan tertawa bersama. Mereka menikmati pemandangan dan burung camar yang terbang melintasi air. Jesse mengangguk dan melingkarkan lengannya pada Horace. Dan di saat itu, Jesse menghabisi dan menganiaya Horace dengan pisau. Akhirnya, bocah itu perlahan menjadi lemas dan tewas seketika. 5 jam setelah kematian Horace, 2 orang lelaki bersaudara menemukan mayatnya yang rusak parah di pantai. Keluarga Millen telah mencari Horace sore itu. Mereka pergi ke polisi dan menggambarkan putra mereka.
Horace segera diidentifikasi oleh polisi setempat, terutama setelah laporan atas mayat bocah di pantai. Jesse ditangkap oleh polisi karena mengingat kejahatan sebelumnya. Polisi percaya bahwa mungkin Jesse tidak sepenuhnya direhabilitasi. Jesse mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan memberitahunya bahwa dia akan segera pulang. Jesse adalah tersangka utama dalam kematian Horace Millen. Dan di sini jugalah terungkapnya pembunuhan Katie Curran, si anak yang diduga hilang tadi, guys. Ketika dibawa ke pemeriksaan pengadilan, Jesse membantah dan tidak mengakui kesalahannya. Jesse didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Ruth kehilangan usahanya. Dia telah mempertahankan kepolosan putranya. Ruth diketahui juga sampai rela meninggalkan dan menjual bisnisnya agar bisa terus mendampingi Jesse. Masalah belum selesai, guys. Si pemilik baru memutuskan untuk merenovasi ruang bawah tanah toko Pomeroy tadi. Saat itulah tubuh Katie Curran ditemukan. Hampir tidak dikenali. Tubuh bagian atasnya sudah membusuk. Dokter tidak dapat menjelaskan penyiksaan seperti apa yang telah dilakukan Jesse kepada Katie. Yang jelas, Jesse telah merusak dan memutilasi beberapa anggota tubuhnya. Ruth dan Charles Jr. Pomeroy, kakaknya Jesse, segera diinterogasi setelah penemuan itu. Apakah mereka tahu tentang mayat Katie di ruang bawah tanah? Keduanya tidak mengetahui tentang kematian Katie. Alasan utama mereka menangkap Ruth dan Charles Jr. adalah untuk menjauhkan mereka dari perhatian media, supaya tidak terlalu geger. Setelah Jesse diberitahu bahwa saudara lakinya dan ibunya sedang diinterogasi tentang kasus Katie, Jesse diberitahu bahwa dia harus membuat pernyataan. 2 hari kemudian, Jesse mengakui dengan sangat terperinci bagaimana dia membunuh Katie. Dan dia menginginkan ibu dan kakaknya tidak diseret untuk kasus ini. Jesse mengatakan kepada polisi bahwa mereka sama sekali tidak terlibat. Ketika ditanya mengapa dia membunuh Katie, Jesse hanya berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin melihat reaksinya." Lalu, pada 8 Desember 1874, persidangan dipenuhi dengan orang-orang yang menuntut hukuman mati bagi bocah lelaki berusia 14 tahun ini. Dia hanya didakwa atas pembunuhan Horace Millen. Pembunuhan Katie Curran tetap diajukan dalam persidangan. Charles Robinson, pengacara Jesse, sudah putus asa untuk menyelamatkan Jesse dari hukuman mati. Yang pertama memberi kesaksian dari pihak pembela adalah Dr. Tyler, yang memberi pernyataan pada pengadilan bahwa Jesse tidak waras. Kurangnya motif Jesse dan ketidakpedulian terhadap apa yang telah dilakukannya semakin memperkuat pernyataan Dr. Tyler tadi, guys. Jesse juga tampaknya tidak memahami konsekuensi dari apapun yang telah dilakukannya. Tidak masalah apakah Jesse berpikir dia tahu benar dan salah. Orang gila dapat memiliki perasaan moral sendiri, kata Dr. Taylor. Juri kemudian berunding selama beberapa jam. Akhirnya memutuskan Jesse tetap bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya. Akhirnya, hukuman mati dengan cara digantung adalah hukuman wajib untuk Jesse atas kejahatan ini. Tetapi, pembela meminta pengampunan mengingat usia Jesse yang masih sangat muda. Pengadilan Massachusetts belum pernah mengeksekusi anak berusia 14 tahun sebelumnya. Tapi masyarakat berpendapat bahwa hukuman seumur hidup di penjara lebih baik untuk Jesse. Namun, keluarga Katie dan Horace tetap menginginkan hukuman mati untuk Jesse atas kematian tragis anak-anak mereka. Ya wajar sih kalau menurut gua. Karena begitu banyak kontroversi mengenai keputusan sidang, akhirnya pada bulan Agustus 1876, Gubernur Alexander Rice membuat keputusan untuk Jesse. Hukuman penjara adalah keputusan terbaik, tetapi Jesse harus menjalankan hukumannya di sel isolasi. Jesse pun dibawa ke penjara Charlestown. Ia hanya diizinkan dikunjungi 1 orang pengunjung dalam sebulan, yaitu ibunya Ruth, dan hanya Ruth yang ingin mengunjungi dia. Beberapa kali percobaan melarikan diri pernah ia lakukan, tetapi selalu gagal. Jesse menghabiskan 41 tahun di sel isolasi. Sementara di selnya yang kecil, Jesse menyusun autobiografi tentang hidupnya yang berjudul Autobiografi Jesse Pomeroy yang ditulis oleh dirinya sendiri. Pomeroy menghabiskan seluruh hidupnya di penjara dengan menjadi satu-satunya pesakitan yang selalu dilihat oleh sipirnya. Terkunci dalam sel 24 jam sehari,
Pomeroy banyak membaca tentang hukum dan mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap pengadilan. Dia menulis puisi dan menuntut agar buku itu diterbitkan dengan biaya penjara. Pada tahun 1917, dia diizinkan untuk bergabung dengan anggota lapas lainnya. Dia tampaknya sangat senang dengan semua ketenaran yang dia terima dari narapidana lain. Kemungkinan besar, Jesse senang akhirnya memiliki beberapa teman. Pada tahun 1929, Jesse dipindahkan dari penjara Charlestown ke penjara Bridgewater, di mana ia dapat menerima perawatan medis yang lebih baik. Pada 29 September 1932, Jesse meninggal dunia pada usia 73 tahun. Jenazahnya dikremasi dan dia meminta abunya dibuang dengan cara ditabur ke 4 arah. Oke guys, itu dia kisah kejahatan sadis yang dilakukan oleh seorang pembunuh termuda di Amerika pada saat itu, yang bernama Jesse Pomeroy. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Thank you buat kalian yang udah stay tune di konten gue kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kalian dapat update terbaru dari channel gue. Rian Pranana pamit and see you on next story.